Akhirnya mama bisa tidur juga ya. Yaudah mas, kita keluar aja ya. Biar mama sama Rena bisa istirahat. Dan ternyata Mas Al dan Mbak Andin keluar dari kamar berduaan doang. Dan ternyata Reina dijagain oleh Bu Rosa. Semoga malam ini Aladin bener-bener on the way. Amin. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Aku sedih deh mas. Ngeliat mama kayak gitu. Dia selalu menyalahkan dirinya. Dia ngerasa dia gagal atas kematian Roy. Gimana kalau suatu hari nanti mama tahu ya, kalau aku ternyata orang yang terpidana dalam kasus kematian Roy. Mungkin mama akan nyalahin dirinya lagi, mas. Dan mungkin mama pasti benci sama aku. Aku takut hari itu datang sih, mas. Bukan hanya kamu yang takut menghadapi hari itu, Nin. Saya juga. Udah, gak usah mikirin mama terus, ya. Ya sekarang kamu mandi, bersih-bersih, terus istirahat ya. Iya, mas. Aku senang kembali ke sini karena bersama kamu dan Rena, aku merasa pulang ke tempat yang tepat. Tapi kenapa rasanya nggak sama seperti dulu ya? Sekarang selalu ada kecemasan, apalagi mengingat mama yang belum tahu siapa aku. Mental mama sama Andin sekarang sama-sama kurang baik. Gue harus bisa membuat mereka nyaman dan gak tertekan. Din? Aduh sakit. Ya Allah, Din. Kenapa? Aduh, ini mas aku kepleset di situ basah. Terus aku nggak lihat. Aduh. Hati-hati dong kamu. Sini. Udah mas ke aku. Udah. Udah nggak apa-apa mas.
Mas. tadi yang engkel kan? Udah Mas, nggak apa-apa Mas. Biar aku aja ya. Gak apa-apa. Mas. Din, sebentar lagi 5 bulan pernikahan kita. Dan saya belum memperlakukan kamu seperti istri sesungguhnya. Saya tahu, sekarang mungkin kamu belum siap. Kamu sedang menata hati kamu. Dan saya tidak memaksa. Kalau saya menyentuh kamu, saya mau kita selamanya bersama, Nin. Maafin aku ya Mas. Hati aku masih nggak menentu. Dan aku pun bingung sama perasaanku sendiri. Dan aku takutnya kau benci sama aku, Mas. Karena aku menolak untuk Saya pernah membenci kamu dengan sangat mendalam. Bahkan berpura-pura mencintai kamu. Menjebak kamu dalam pernikahan tanpa cinta ini. Dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya nggak pernah mau mengulang itu lagi. Jadi saya akan menunggu. Menunggu hati kamu siap untuk mencintai saya seutuhnya. makasih, Mas. Saya terima kasih. Saya bersih-bersih dulu ya. Melihat kamu di sini, aku rasa nggak percaya, Mas. Kamu dulu punya dendam ke aku. Karena saat di foto ini, aku justru melihat versi terbaik dari diri kamu, Mas. Dan sampai hari ini, aku tetap bersyukur. Karena Allah sudah mempertemukan aku dengan kamu. Enggak. Aku tuh kepikiran terus deh sama Tante Rosa.
ngelihat Roy sedih aja dia sampai ke-trigger kayak gitu. Apalagi kalau dia tahu Andin itu adalah terpidana atas kasus pembunuhan Roy. Enggak. Halo? Kamu kok diam aja sih aku ajak ngobrol? Enggak. Gue lagi mikir aja. Al adopsi anak. Bakal apaan sih? Ya, Al sih juga nggak kasih tahu aku alasannya apa. Sejak pertama kali aku balik dari Boston itu, Rena itu udah ada. Dan Tante Rosa sama Al itu sayang banget sama Rena. Aku tahu itu. Oh ya? Ya. Sayang, kamu belum tidur? Bentar lagi. Ini air hangatnya ya. Dan Papa minta kamu lebih memperhatikan Elsa, ya. Kalau sampai Elsa minta bantuan sama Papa sama Mama, berarti komunikasi kalian buruk. Elsa, Ya. aku mau nanya sama kamu. Ya boleh, mau nanya apa sayang? Kamu minta bantuan apa sama Mama dan Papa? Bantuan? Bantuan apa sih? Aku nggak ngerti. Elsa, Papa bilang sendiri, kamu minta bantuan sama mereka. Gimana sih papanya Nino? Udah jelas-jelas gue minta supaya Nino nggak tahu soal gue minjem uang. Kok malah dikasih tahu sih? Apa ya? Aku juga nggak tahu sayang. Paling aku cuma minta bantuan mama papa untuk ngomong sama kamu supaya kamu nggak nyelidikin kasus Mbak Andin lagi. Karena aku nggak mau kamu celaka. Apa itu uang? Apa sih? Kok kamu nuduh aku kayak begitu? Apa itu uang? Ya enggak lah sayang. Aku harap kamu jujur ya, Elsa. Kalau sampai kamu minjem uang sama orang tua aku akan marah besar, Elsa. Karena itu sama sekali nggak etis. Enggak kok sayang. Lagian kamu tahu sendiri aku nggak pernah ngelakuin itu. Aku juga udah jadi brand ambassador Cantika Skincare, jadi aku punya uang buat apa? Aduh kamu tuh. Lagian jam segini malam-malam gini ngapain mikir yang aneh-aneh coba? Bukannya istirahat? Sudah. Yaudah deh kamu minum dulu nih. Aku mau ke kamar mandi dulu, bersih-bersih.